Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman semua. Perkenalkan ya, nama aku Maidiani Virgina, biasa dipanggil Maidi. Ini kita ngobrol santai aja ya Kak ya. Ya, Aku kita ngobrol santai. mahasiswa dari jurusan Sastra Indonesia angkatan 2018, Fakultas Ilmu Budaya Universitas Diponegoro. Nah, karena angkatan 2018, jadi ini aku baru mau masuk ke semester 6. Gitu Kak. Oke, salam kenal ya Kak. Berarti aku bisa panggilnya Kak Maidi ya. Iya. Oke Kak. Nah, sebelum kita lanjut ke pembahasan tentang jurusan sastra Indonesia di Undip, aku mau informasiin untuk teman-teman semua untuk silahkan memfollow Instagram kita @intipkuliah karena di sana bakalan banyak banget informasi terkait tentang jurusan, termasuk live kita setiap harinya. Dan selain itu, jangan lupa juga untuk mensubscribe channel YouTube kita karena di sana sudah banyak banget video, ada ratusan video dari mahasiswa dari berbagai jurusan yang tentunya membahas terkait tentang pengalaman-pengalaman kuliahnya. Nah, tanpa berlama-lama, kita bakalan langsung aja nih ya bersama dengan Kak Maidi untuk membahas jurusan Sastra Indonesia di Undip ya Kak. Nah, untuk secara garis besar Kak, jurusan Sastra Indonesia ini tuh seperti apa sih Kak? Boleh dijelasin ke kita semua? Oke, jurusan sastra Indonesia itu seperti apa sih? Kalau di Undip ya, di kampusku, jurusan sastra Indonesia ini masuk ke Fakultas Ilmu Budaya bersama dengan 4 jurusan lain. Ada sastra Inggris, sastra Jepang, ilmu perpustakaan, dan juga ada antropologi. Nah, sebelumnya aku mau mengucapkan terima kasih banyak nih Kak buat kakak-kakak dari Intip Kuliah yang sudah memberikan kesempatan yang sangat baik ini ke aku untuk bisa sharing-sharing tentang jurusan sastra Indonesia. Sekaligus di sini aku juga mau meluruskan stigma yang beredar di masyarakat ya tentang jurusan sastra Indonesia. Jadi gini, banyak yang beranggapan bahwa sastra Indonesia itu tugasnya cuma membuat puisi, membaca puisi, cerpen, novel, prosa dan sebagainya. Kemudian ada juga yang berpendapat bahwa jurusan sastra Indonesia ini masuknya gampang kok. Terus ada juga yang beranggapan bahwa belajar di sastra Indonesia itu gampang karena memang yang kita pelajari adalah bahasa Indonesia. Nah, sedangkan bahasa Indonesia ini adalah bahasa yang sering kita gunakan. Bahkan setiap hari kita gunakan ya dalam kehidupan bermasyarakat. Jadi kenapa sih kita susah-susah untuk belajar bahasa Indonesia sedangkan kita sudah mempraktekannya secara langsung gitu. Menurut pengalaman aku pribadi ya, jurusan sastra Indonesia ini karena sastra Indonesia murni, bukan pendidikannya, jadi aku belajar ada sastra dan juga ada bahasanya. Kalau untuk sastranya memang benar yang dikaji adalah bacaan-bacaan fiksi seperti halnya puisi, cerpen, novel dan sebagainya. Tapi untuk bahasa kita belajar mengenai penyusunan tata bahasa Indonesia yang baik dan benar, tentu yang sesuai dengan kaidah dan juga sesuai dengan konteks. Tapi kita juga belajar tentang kebudayaan nih. Nah, awalnya aku juga bingung, kenapa sih jurusan sastra Indonesia kok belajar kebudayaan gitu? Apa korelasinya kan? Setelah belajar lebih jauh tentang kebudayaan, ternyata di dalamnya ada yang namanya 7 unsur kebudayaan, di mana di dalamnya memuat sistem religi, sistem pengetahuan, ada mata pencaharian, kesenian, bahasa, dan juga ada beberapa lainnya. Nah, kesenian ini di dalamnya ada seni musik, seni lukis, seni tari, dan juga ada seni sastra. Makanya kenapa sastra Indonesia kita juga belajar mengenai kebudayaan gitu. Karena kita belajar kebudayaan, kita juga belajar mempelajari tentang naskah-naskah lama. Karena itu ada hubungannya dengan kebudayaan. Nah, di sastra Indonesia ini ada mata kuliah wajib, mata kuliah pilihan, mata kuliah umum, dan juga ada mata kuliah wajib peminatan. Ini nantinya ada di semester 6 ya. Kalau untuk mata kuliah pilihan, kita juga belajar bahasa Korea, kita juga belajar tata bahasa Arab. Nanti kita ketika peminatan kita akan belajar bahasa Sanskerta, juga ada bahasa Jawa. Jadi nggak melulu kita belajar bahasa Indonesia aja nih, karena kita juga perlu tambahan pengetahuan di bahasa lain. Kayak gitu sih Kak kurang lebihnya.
Oke, berarti itu secara gambaran umumnya gitu ya, secara garis umumnya kalau misalnya bahasa Indonesia atau sastra Indonesia ini tuh bukan hanya mempelajari tentang puisi seperti itu ya Kak, mempelajari mungkin terkait bahasa Indonesia yang kita gunakan gitu ya, tapi sastra Indonesia ini tuh mempelajari mengenai bahasa dan juga budayanya yang tadi udah Kakak sebutkan gitu ya, budaya Indonesia kan banyak banget gitu ya Kak, dan Iya, mungkin betul. sekaligus ini bisa melestarikan juga terkait tentang budaya kita, kemudian ini gimana sih cara menulis ataupun cara mengucapkan bahasa Indonesia yang baik dan benar gitu ya Kak. Jadi sangat luas sekali gitu ya. Mungkin tidak seperti mitos atau mungkin stereotype pada umumnya gitu ya Kak. Oke, tadi udah jelas banget dari Rinci gitu ya Kak penjelasannya. Nah, mungkin agak sedikit ngelihat ke belakang beberapa tahun ke belakang nih Kak. Pengen tahu sih alasan Kakak dulu tuh kenapa nih sampai akhirnya tuh memutuskan memilih jurusan sastra Indonesia ini gitu Kak. Bolehkah diceritain pengalamannya? Oke, ini agak panjang nggak apa-apa nih Kak? Oh, silakan Kak. Ya, sedikit cerita ya teman-teman. Dulu itu memang gini, untuk masuk ke jurusan sastra Indonesia awalnya aku minat dengan bidang kepenulisan. Nah, dulu ketika SMP kelas 2 tuh pernah dapat tugas menganalisis unsur intrinsik sebuah novel. Dari tugas itu, kemudian aku tuh jadi penasaran sama novel-novel, sama bacaan-bacaan fiksi. Akhirnya aku sering gitu bolak-balik ke perpus, cuma pinjam buku-buku novel atau buku-buku lain ya, nggak cuma novel aja sih sebenarnya. Terus karena sering membaca novel, aku tuh ngerasa kayak, wah ini seru ya. Ibaratnya kita kayak jadi tokoh utamanya gitu. Kita punya alur cerita yang menarik, yang benar-benar beda gitu. Sampai akhirnya aku berpikiran buat kayaknya seru ya kalau misalkan aku buat suatu karya sendiri yang di dalamnya tuh berisi ungkapan isi hatiku, kemudian ada juga perasaan, imajinasiku, dan selain itu aku juga bisa memberikan apa ya, memberikan ibaratnya kayak nilai-nilai yang bisa membawa manfaat untuk orang lain gitu. Jadi apa yang aku ingin sampaikan bisa tersalurkan melalui karya sastra yang aku tulis. Kemudian di pertengahan tahun 2015 ya, alhamdulillah udah ada satu karya yang terbit, tapi memang terbit di penerbit indie, belum mastah banget ya. Nah, walaupun itu sangat amatiran, tapi aku nggak mengelak bahwa dari novel itu, dari karya itu, akhirnya yang membawa aku sampai ada di titik ini. Kemudian di pertengahan tahun 2015 juga aku mulai masuk SMA. Di situ ada tes penjurusan IPA atau IPS kan biasanya. Nah, Ya. aku masuk di IPA. Kemudian banyak nih yang bertanya-tanya kan, kalau jurusan IPA biasanya lulus mau jadi apa sih? Mau masuk apa gitu. Teman-teman pada jawabnya mau jadi dokter, mau jadi ahli gizi gitu kan, mau masuk teknik. Tapi yang aku jawab adalah aku pengen jadi penulis. Tuh, dari jawaban itu kemudian muncul berbagai pertanyaan dari teman-teman, dari guru juga, pokoknya dari berbagai pihak lah. Kenapa sih kok kamu anak IPA mau jadi penulis aja gitu? Kenapa kamu mau masuk sastra Indonesia? Emang sampai segitunya ya? Kenapa sama nilai IPA kamu sampai mau jadi penulis aja gitu kan? Terus ya awalnya dari pertanyaan-pertanyaan itulah yang udah mulai dapet stigma yang nggak enak mengenai jurusan sastra Indonesia. Masuk ke tahun ketiga SMA, awalnya aku bingung mau ngelanjut untuk saintek atau di sosum lintas jurusan. Yang awalnya bingung, kemudian aku mulai berpikiran, oke, aku mau lintas jurusan nih di sosum. Sebenarnya ada dua jurusan ya yang aku pengen. Yang pertama itu ilmu komunikasi Unpad waktu itu, dan yang kedua sastra Indonesia. Tapi setelah ikut tryout, ternyata nilaiku tuh nggak cukup untuk masuk ilmu komunikasinya Unpad. Benar-benar sangat jauh gitu. Akhirnya aku mulai menurunkan targetku. Untuk SBMPTN, aku mengambil jurusan sastra Indonesia aja di 3 pilihan. Karena waktu itu SBM tahun 2018 masih sistem yang kayak dulu ya, masih bisa milih tiga jurusan gitu. Nah, tapi ternyata di SBMPTN itu aku gagal. Lalu akhirnya aku mulai oke lah ambil kesempatan lain gitu. Aku mulai daftar PTK, daftar PTKIN, SNM pasti gagal kan ya karena udah dari awal. Terus juga aku daftar ujian mandiri. Ujian mandiri itu benar-benar semuanya aku daftarin jurusan sastra Indonesia di pilihan pertama. Sastra Indonesia dan juga ada pendidikan bahasa Indonesia waktu itu.
Nah, dari 5 ujian mandiri, aku gagal 3 dan 2 alhamdulillah lolos. Salah satunya di Undip ini ya. Jadi aku masuk Undip tuh lewat jalur ujian mandiri. Yang satunya ada di kampus Jawa Tengah juga, tapi sistemnya pakai nilai SBM, jadi non tulis gitu. Nah, kenapa sih sampai akhirnya ujian mandiri aja aku milihnya sastra Indonesia semua gitu? Kenapa nggak coba untuk saintek? Karena aku ngerasa di sastra Indonesia aku bisa berkembang. Di sana aku bisa mengasah lebih dalam soft skillku di bidang kepenulisan gitu. Jadi awalnya berangkat dari keinginan untuk bisa menjadi seorang penulis. Kak. Oke. Wah, keren banget ya Kak ceritanya tadi mengenai alasan kakaknya kenapa sampai akhirnya memutuskan masuk ke sastra Indonesia gitu ya. Mungkin tadi kakaknya udah ngejelasin rinci juga gitu ya, kalau dulu tuh memang sangat tertarik dengan kepenulisan, ingin menjadi seorang penulis gitu ya. Mungkin pengen banget bikin karya dan alhamdulillah itu bisa tercapai gitu ya Kak dengan kerja kerasnya kakak gitu ya. Dengan mungkin kakak juga mengasah potensi yang kakak miliki juga. Dan bahkan tadi mungkin pada saat masuk ke perguruan tinggi itu banyak banget stigma-stigma negatif gitu ya, terus banyak juga hal yang mungkin harus kakak lalui, tapi alhamdulillah gitu ya kakaknya keren banget udah mau berjuang terus gitu ya tanpa berhenti gitu ya sampai akhirnya kakaknya bisa masuk di jurusan sastra Indonesia di Undip ini gitu. Keren banget Kak. Nah Kak, untuk tugas-tugasnya sendiri atau mungkin mata kuliah nih Kak yang khas tuh apa aja sih Kak, boleh disebutkan? Oke, untuk mata kuliah, setiap jurusan itu pasti punya mata kuliah yang khasnya masing-masing ya, nggak cuma di sastra Indonesia gitu. Nah, untuk sastra Indonesia sendiri, sejauh ini ya, dari semester 1 sampai semester 5, karena aku belum peminatan nih, peminatan kan mulai semester 6, jadi aku belum bisa cerita banyak untuk mata kuliah peminatan. Yang dari awal semester 1 sampai semester 5 ini, aku ngerasa ada 3 mata kuliah yang paling khas. Yang pertama itu namanya filologi, mata kuliah yang mengkaji tentang naskah-naskah lama. Tadi aku sudah membahas di awal ya, sedikit membahas di awal. Di filologi ini kita mengenal yang namanya digitalisasi naskah, kemudian ada inventarisasi naskah, kodikologi, kemudian transliterasi. Nah, karena untuk mengkaji suatu naskah lama itu butuh kesabaran yang ekstra, karena kan di dalamnya kita nggak membaca aksara Latin ya, kita tuh bacanya aksara Jawa, aksara Arab. Yang uniknya itu di sana aksaranya Arab, tapi ternyata bahasanya bahasa Jawa gitu untuk filologi. Dan yang kedua ada BIPA. BIPA itu singkatan dari Bahasa Indonesia untuk Penutur Asing. Nah, di awal-awal pertemuan waktu semester 4 kemarin ya, kita tuh udah dipertemukan sama teman-teman mahasiswa asing. Itu menarik banget menurut aku karena kita bisa mengenali mereka, mengenali kepribadian mereka, mengenali kebudayaan mereka gitu. Dari perkenalan itu, kita sekaligus menganalisis nih, wah ternyata teman-teman mahasiswa asing baru bisa segini ya bahasa Indonesianya, atau ada yang udah lancar banget nih. Nah, di BIPA itu ada tingkatannya untuk kefasihan bahasa Indonesia. Ada tingkatan A1, A2, B1, B2, C1, C2. Nah, untuk A1, A2 untuk teman-teman yang memang butuh berlatih lebih keras dalam berbahasa Indonesia. Jadi pengajarannya adalah kita memperlihatkan satu gambar yang kemudian kita kenalkan, oh ini yang namanya kucing, oh ini yang namanya makan, ini yang namanya berolahraga, seperti itu. Kemudian kalau B1, B2 itu udah mulai bisa diajak ngobrol ringan, berbincang-bincang ringan seperti itu ya. Kemudian untuk C1, C2 itu bahkan udah tingkat yang paling atas. Dia sudah bisa menulis bacaan-bacaan ilmiah gitu, seperti makalah, artikel, dan sebagainya. Lalu yang ketiga, mata kuliah yang khas ada yang namanya gender dalam bahasa dan sastra. Tadinya aku bingung banget nih, wah gender kok bisa ya dibahas bareng sama bahasa dan sastra gitu kan. Menarik banget gitu. Nah, kalau untuk gender dalam bahasa, contohnya gini, di dalam bahasa Inggris ya, kata Tuhan itu selalu menggunakan kata ganti he. Padahal kita nggak tahu kan, kita nggak pernah tahu Tuhan itu zat yang berjenis kelamin apa, entah itu laki-laki, entah itu perempuan, atau bahkan tidak berjenis kelamin gitu kan. Lalu mengapa Tuhan selalu menggunakan kata ganti he? Nah, disinilah peran mata kuliah gender bahasa
gender dalam bahasa dan sastra itu. Jadi kata ganti he itu kan biasanya digunakan untuk menyatakan dia laki-laki. Tapi kenapa digunakan juga untuk menyatakan Tuhan? Karena dia laki-laki merupakan makhluk, merupakan representasi makhluk yang kuat gitu. Berbeda dengan she untuk wanita, untuk perempuan gitu. Sedangkan Tuhan adalah makhluk yang satu zat yang maha kuat. Itu hubungan antara gender dengan bahasa. Kemudian gender dalam sastra nih. Misalnya di dalam suatu karya sastra, di dalam cerpen, itu alurnya membahas mengenai kesetaraan gender. Misalnya ada tokoh utama yang berusaha mendobrak pemikiran-pemikiran kolot mengenai perempuan yang dianggap lemah, yang dianggap tidak bisa bekerja di ruang publik, bahkan ruang geraknya pun terbatas. Itu menarik banget ya buat aku. Yang paling menarik itu 3, tapi selebihnya ada juga nanti di peminatan gitu. Untuk tugas, sama seperti teman-teman dari jurusan lain, kita juga ada tugas paper, makalah, artikel, esai, gitu-gituan lah pokoknya. Nah, karena memang mahasiswa nih fokus utamanya adalah analisis ya, jadi sama seperti teman-teman lain. Tapi tugasnya, objeknya adalah sastra bacaan-bacaan fiksi dan juga bahasa, berbeda dengan jurusan lain. Nah, kalau tugas yang khas, biasanya ada nih contoh di mata kuliah retorika. Mata kuliah retorika itu full, semuanya tugasnya adalah praktik. Yang pertama, kita ada praktik pidato, dan yang kedua ada praktik talk show mini gitu, talk show kecil-kecilan. Di dalam satu kelompok, ada yang berperan sebagai pembicara, ada juga yang berperan sebagai pembawa acaranya. Itu sih Kak kurang lebih. Tadi keren banget ya Kak, tadi udah dijelasin banget tentang mata kuliahnya selama 5 semester kemarin gitu ya Kak, yang memang sudah Kakak alamin, termasuk juga tugas-tugasnya gitu ya. Menarik sekali gitu ya mengenai sastra Indonesia ini gitu, mulai dari tadi naskah gitu ya untuk menganalisis gitu ya, naskah-naskah lama, kemudian juga tadi untuk tes bahasa gitu ya Kak, ada seperti ini kayak TOEFL gitu mungkin ya Kak, kalau misalnya di bahasa Inggris gitu ya, jadi ada tingkatan-tingkatannya juga gitu ya untuk bahasa Indonesia itu sendiri juga. Oke, nah Kak, untuk di jurusan Kakak juga gitu ya, tadi kan sempat ngomongin tentang konsentrasi atau mungkin peminatan gitu. Nah, untuk peminatan itu tuh yang nanti mungkin bisa diambil Kakak di semester selanjutnya ya, itu ada apa aja sih Kak? Mungkin boleh dijelasin ke kita. Oke, ini aku nggak tahu ya kalau di kampus yang lain peminatan diambil di semester berapa, tapi kalau di kampusku peminatan mulai di semester 6. Jadi aku belum masuk nih untuk peminatan, baru milih aja kemarin. Nah, di sastra Indonesia kita ada 3 konsentrasi. Yang pertama tentu sastra, karena namanya aja sastra Indonesia gitu. Yang kedua ada yang namanya linguistik, dan yang ketiga filologi, seperti tadi mata kuliah yang khas. Untuk sastra, kita belajar mengkaji objeknya seperti tadi ya, bacaan-bacaan fiksi. Ada novel, ada puisi, ada juga prosa, dan sebagainya gitu. Di sastra, nanti ada mata kuliah yang namanya cyber sastra. Kurang tahu juga ini mata kuliahnya seperti apa karena aku belum bisa menjelaskan ya, belum masuk ke peminatan. Ada cyber sastra, ada sastra bandingan, ada sastra kontemporer, bahkan ada sastra Tiongkok. Sastra Melayu Tiongkok juga ada. Gak cuma sastra Indonesia aja nih yang kita pelajari di sastra gitu. Kemudian untuk yang kedua linguistik. Kalau linguistik itu fokusnya adalah ke bahasa. Tadi kan aku bilang bahwa sastra Indonesia ini fokusnya ada 2 ya, bahasa dan sastra. Kalau tadi sastranya udah kita bahas, nah untuk yang kedua ini adalah bahasa. Di linguistik ada mata kuliah namanya psikolinguistik. Itu kaitannya bahasa dengan perilaku manusia. Kemudian ada yang namanya sosiolinguistik. Bahasa kaitannya dengan interaksi sosial. Kemudian ada juga demografi linguistik, yaitu persebaran bahasa, juga macam-macam, ada dialektologi, ada pokoknya macam-macam lah. Kemudian masuk ke yang ketiga nih, konsentrasi yang ketiga ada filologi. Jadi udah sempat dibahas bahwa filologi itu objek kajiannya berbeda dengan sastra dan juga linguistik ya, karena objeknya adalah naskah-naskah lama. Karena memang naskah-naskah lama ini berkaitan erat dengan sastra dan berkaitan erat juga dengan kebudayaan. Di mana naskah-naskah lama biasanya bentuknya ada kitab, ada juga hikayat.
Kalau hikayat ini kan cerita-cerita gitulah, cerita-cerita yang fiksi gitu. Tapi kalau kitab biasanya di dalamnya berisi tentang ajaran-ajaran agama, filosofi hidup kayak gitu. Nah, dari ketiga peminatan ini ada 11 mata kuliah sama. Jadi mata kuliahnya sama, jumlah SKS-nya pun sama. Dan untuk memilih peminatan ini nantinya menjurus ke tugas akhir atau skripsi. Jadi pemilihan konsentrasi sangat-sangat berpengaruh untuk kedepannya, untuk semester 6 dan 7 gitu. Oke, berarti itu dia ya Kak penjelasan mengenai konsentrasi ataupun mungkin peminatan yang nanti bakalan ada 11 mata kuliah gitu ya nanti selanjutnya dari semester 6 itu ya Kak yang bisa dipilih sama teman-teman dan nanti akhirnya untuk skripsi gitu ya Kak, judul topik skripsi, penelitiannya seperti itu ya. Oke, nah Kak untuk jalur masuknya sendiri Kak ada berapa jalur masuk dan caranya kayak gimana sih Kak? Jalur masuk sama dengan jurusan lain dan juga kampus lain ya. Tapi secara umum kalau di Undip ada SNMPTN, SBMPTN, kemudian ada juga ujian mandiri dan ada SBUB. SBUB itu singkatan dari Seleksi Bibit Unggul Berprestasi. Mungkin ini agak unik ya daripada yang ketiga tadi yang udah umum. Kalau SBUB dia adalah untuk menyaring siswa-siswa yang memang punya prestasi di bidang non-akademik, contohnya di bidang keolahragaan, kemudian di bidang seni, bahkan tahfiz juga ada gitu. Nah, kalau untuk SBUB ini, biasanya yang diambil adalah minimalnya juara 1 provinsi gitu. Nah, kalau untuk sastra Indonesia ya, di angkatanku itu ada 139 yang memang aktif dari awal sampai sekarang. Itu pembagiannya hampir rata sih, cuma beda porsinya untuk ujian mandiri lebih sedikit. Nah, tahun 2019-nya berbeda lagi, malah lebih tinggi daya tampungnya, 165 orang. Kalau untuk tahunku itu kurang lebih ada 145, tapi yang aktif 139 orang. Gitu. Nah, kalau ujian mandirinya biasanya ada 2 ya. Pas zamanku itu ada 2, untuk S1 sama untuk vokasi. Kalau yang kemarin aku kurang tahu juga ya sistemnya kayak gimana. Yang aku tahu itu cuma seleksi mandirinya berdasarkan nilai rapot. Tapi ada 2 gelombang. Kalau tahunku itu cuma 1 gelombang aja sih. Nah, beda ya mungkin ya dari tahun ke tahun, apalagi menyesuaikan dengan kondisi yang sekarang, kondisi pandemi. So, nanti teman-teman bisa cek nih di websitenya Undip atau bisa juga lihat-lihat infonya di undip.official gitu. Karena selalu diupdate informasi mengenai penerimaan mahasiswa baru. Oke, berarti memang setiap tahun mungkin ada perubahan gitu ya, karena nanti mungkin informasinya bisa diakses juga di website resminya Undip gitu ya, untuk teman-teman yang mungkin nanti pengen tahu untuk cara pendaftarannya. Oke, nah Kak, Kakak sekarang udah di mau semester 6 gitu ya, nah boleh dong Kak dikasih tips-tipsnya untuk teman-teman atau mahasiswa baru yang baru gabung nih Kak dengan jurusan Kakak. Oke, tipsnya ini kita umum aja ya, atau mungkin lebih menjurus ke sastra Indonesia. Buat mahasiswa baru, pertama tipsnya adalah kerjakan apa yang kalian cintai dan cintai apa yang kalian kerjakan. Misalnya nih kalian sudah kadung masuk di satu jurusan, udah terlanjur masuk di jurusan sastra Indonesia. Awalnya nggak pengen nih masuk di jurusan sastra Indonesia, mungkin karena bukan passionnya atau ada tuntutan dari orang tua gitu. Nah pilihannya kan cuma 2 ya. Pilihannya adalah kita menekuninya atau tinggalkan gitu. Tapi kalau kita memilih untuk keluar dari jurusan sastra Indonesia atau jurusan yang sedang kita tekuni, ya kita harus berpikir ulang gitu. Kita harus benar-benar memantapkan diri, karena untuk sampai di titik ini kita butuh proses yang panjang. Gak cuma belajar malam ini kemudian besok bisa masuk sastra Indonesia kan? Enggak. Banyak mahasiswa orang-orang yang pengen bergabung menjadi mahasiswa sastra Indonesia, tapi nggak bisa karena kuotanya nggak mencukupi. Nah, banyak juga teman-teman di luar sana yang pengen kuliah di perguruan tinggi, tetapi nggak bisa juga gitu. Jadi menurut aku manfaatkan apa yang sekarang ada. Kalau memang bukan passionnya, ibaratnya udah kecemplung, ya udah sekalian aja dalami apa yang sedang ditekuni gitu. Dulu aku juga berpikiran bahwa sastra Indonesia kok harus tahu tentang sastra-sastra modern dan juga sastra lama itu. Padahal aku nih
nggak tahu tentang sastra lama kayak buku-bukunya Pramudia Anantatur, itu aku juga sampai sekarang belum menguasai gitu. Tapi di sastra Indonesia seperti tadi yang aku katakan ya, kita belajar sastra dan juga bahasa. Jadi misalkan teman-teman itu kurang mumpuni dalam bidang sastra, teman-teman bisa belajar di bidang bahasanya. Itu. Untuk yang kedua, tipsnya adalah di awal perkuliahan, teman-teman bisa membuat target apa yang bakal dilakuin selama masa perkuliahan, selama 4 tahun itu ya. Misalkan nih, tahun pertama mungkin karena perbedaan ini ya, perbedaan lingkungan gitu, kita harus adaptasi dulu. Oke, nggak masalah, untuk tahun pertama kita adaptasi dulu. Kemudian untuk tahun kedua, kita mulai bisa nih untuk berorganisasi, ikut mengembangkan skill, mengasah skill yang kita punya di organisasi, di komunitas. Kita bisa menjadi pengurus di suatu kepanitiaan tertentu. Itu bahkan kita juga bisa ikut lomba-lomba seperti lomba karya tulis ilmiah, lomba esai, atau ada di kampus itu yang namanya PKM. Nantinya menjurus ke PIMNAS gitu kan. Kita juga bisa ikut seperti itu, walaupun sastra Indonesia nih, kesannya kan sastra Indonesia cuma berkutat dengan buku-buku fiksi, tapi nggak gitu kok kenyataannya. Bahkan aku sempat ikut lomba bisnis plan, yang kelihatannya wah nggak nyambung banget ya sastra Indonesia sama bisnis plan, ilmunya dari mana gitu. Tapi kalau memang kita ada ide, ada kemauan, it's okay, nggak apa-apa, tuangkan aja, ikut aja apa yang memang terlihat sebagai peluang gitu. Jangan pernah membatasi diri untuk belajar lebih banyak hal. Nah, untuk tahun ketiga misalnya teman-teman mau fokus kuliah aja nggak apa-apa. Bisa mulai merancang ini nih, skripsi atau pengen nulis buku, itu juga nggak masalah. Jadi disesuaikan dengan kapasitas masing-masing. Itu sebagai contoh aja ya targetnya. Gitu, Kak. Oke, berarti 2 itu ya, Kak. Mungkin tadi udah dijelasin banget tipsnya gitu ya. Kerjakan apa yang kita cintai dan cintai apa yang kita kerjakan. Terus dibikin juga target-target setiap semesternya gitu ya, Kak. Biar nanti mungkin kita jelas nih punya tolak ukur juga gitu. Nanti ketika kuliah nih apa aja yang mau kita capai seperti itu. Oke, nah Kak, untuk prospek kerjanya Kak dan juga alumni itu biasanya itu pada kerjanya di mana sih, Kak? Jadi lulusan sastra Indonesia di Undip. Ya, ini banyak banget ya orang-orang yang bertanya-tanya, sastra Indonesia itu kerjanya apa sih? Kayaknya cuma jadi penulis doang gitu, atau mentok-mentoknya jadi tenaga pengajar, jadi guru gitu. Memang benar sih, untuk lulusan sastra Indonesia itu bisa jadi penulis buku, baik itu buku fiksi maupun buku lain ya. Kemudian kita juga bisa jadi tenaga pendidik atau tenaga pengajar. Nah, aku juga salah satu orang yang memang minat untuk bidang itu, untuk prospek kerja itu di tenaga pendidik. Bisa jadi guru SD, SMP, SMA, bisa juga jadi guru di bimbel, guru-guru dari teman-teman mahasiswa asing yang memang berkeinginan untuk belajar bahasa Indonesia gitu. Bisa juga nanti kalau mau dilanjut ke S2, bahkan bisa jadi dosen. Lalu yang ketiga, kita juga bisa jadi editor, karena satu buku itu sampai bentuk jadi buku perlu tahap yang namanya penyuntingan. Nah, ini adalah ahlinya nih, sastra Indonesia ini adalah ahlinya gitu. Kemudian kita juga bisa jadi leksikograf. Wah, apa tuh leksikograf? Leksikografi itu adalah penyusun kamus. Itu. Jadi kan kalau kita ngelihat ya di KBBI, kok kayaknya detail banget gitu. Ini siapa sih yang menyusun gitu? Nah, itu adalah tugasnya leksikograf. Atau kita juga bisa kerja di sebagai pegawai di balai bahasa, itu juga bisa. Kemudian kita juga bisa jadi jurnalis, ya, menulis berita, karena kita memang fokusnya di bahasa, kita belajar komunikasi, kita bisa belajar penulisan berita, seperti itu. Bahkan kita juga bisa bekerja di radio, di televisi, itu juga bahkan bisa. Karena seperti tadi ya, bahasa itu digunakan untuk komunikasi, dan memang kalaupun ada skill tambahan seperti editing, itu justru sangat-sangat menunjang untuk di dunia kerja. Gitu sih Kak, nggak cuma jadi penulis dan tenaga pengajar aja sebenarnya. Ya, berarti luas juga ya Kak untuk prospek kerjanya gitu, dan beragam juga gitu ya, sesuai mungkin dengan skill yang dipunya juga gitu ya, untuk komunikasi, kemudian bisa jadi editor gitu ya, dan yang lainnya juga yang tadi udah kakaknya sebutkan. Tidak hanya terbatas di penulis dan juga mungkin tenaga pengajar gitu ya. Oke Kak, nggak kerasa udah masuk ke pertanyaan terakhir dari aku.
Ini mau nanya terkait tentang masa depan mungkin ya Kak, sedikit aja terkait tentang rencana dan juga harapan kakaknya setelah nanti tuh lulus gitu Kak. Nah itu apa aja sih Kak? Boleh Kak disampaikan? Harapan, tentu ya, setiap orang pasti harapannya adalah bisa membawa manfaat untuk orang lain, bisa memberikan nilai manfaat kepada orang lain. Gak cuma apa yang kita dapatkan di dunia perkuliahan atau di kelas, tapi kita juga bisa memberikan manfaat untuk orang lain dalam berbagai bentuk lah. Misalnya kita bisa membagikan apa, misalkan materi secara materi atau kemampuan kita sharing dengan teman-teman, kita sharing di sini pun kita bisa memberikan nilai manfaat ya. Tuh, untuk harapannya lebih ke situ sih. Dan untuk rencananya, mohon doanya teman-teman karena aku pengen banget bisa lanjut ke S2, pengen banget jadi dosen. Kalau memang diizinkan ya, kita boleh berencana nih setinggi apapun, tapi memang takdir ya Allah yang menentukan gitu. Misalkan setelah lulus nanti, setelah lulus S1 aku sudah bisa dapat suatu pekerjaan yang memang aku kuasai, aku senangi, ya it's okay, nggak apa-apa, aku ada di pekerjaan itu, nggak usah lanjut S2 pun nggak masalah gitu. Yang pada intinya adalah kita maksimalkan usaha terlebih dahulu, dan selebihnya adalah takdir Allah gitu kan. Oke, keren banget ya Kak. Itu dia gitu ya untuk rencana dan mungkin harapan kakaknya juga gitu untuk kedepannya. Semoga rencana kakak setelah nanti lulus itu bisa betul-betul tercapai sesuai dengan harapan kakak. Walaupun mungkin nanti tidak sesuai atau bagaimana, tapi itu yang terbaik gitu ya. Tadi kakaknya udah bilang ya usaha dulu gitu. Mungkin nanti untuk hasilnya kita serahkan kepada yang di atas. Keren banget Kak. Oke Kak, nggak kerasa ternyata waktu kita 30 menit ini udah habis gitu ya Kak. Terima kasih banyak atas kesempatan dan waktunya gitu karena Kakak sudah mau berdiskusi di sini, berbagi pengalamannya gitu ya terkait tentang perkuliahan tadi. Semoga informasi yang udah Kakak sampaikan ini bisa bermanfaat untuk teman-teman yang nonton video kita ya Kak. Ya, oke Kak, mungkin dicukupkan saja ya Kak. Terima kasih banyak. Sehat selalu Kak, jaga kesehatannya dan sukses terus ya Kak. Semoga kita bisa bertemu di lain kesempatan. Terima kasih.